Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini, memberikan nikmat kepada kita semua. Alladzi nahmaduhu, yang terus kita memujinya, wa nasta'inuhu, kita mohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan kita mohon ampun atas segala kekhilafan dan kesalahan kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari kesalahan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah berikan hidayah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu, dan siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Nasyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wahdah, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, la nabiyya, tidak ada nabi, wala rasulah ba'dah, dan rasul sesudahnya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan tadabbur kita ayat-ayat pilihan yang semoga semangatnya itu adalah menjadi pelajaran bagi kita ya. Karena itu yang Allah ingatkan dalam surah Shad ayat yang ke-29 ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul lidadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Jadi Al-Qur'an sebuah kitab yang anzalnahu ilaika mubarakun, kami turunkan kepada engkau ya Muhammad, mubarakun, penuh dengan keberkahan, sumber kebaikan, liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi, difahami, dimaknai ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan jadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi setelah difahami maka jadi pelajaran, jadi bimbingan untuk kehidupan kita. Baik, kita tadabburi surahnya, surah 21. Surat 21 surat apa? Surat 21 surat Al-Anbiya ya. Jahnya panjang, Al-Anbiya itu jamak dari para nabi. Jamak dari nabi artinya para nabi. Kita sedikit belajar tentang mengambil pelajaran dari kisah Nabi Zakaria ya. Karena kita pengen agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya Nabi Zakaria. Kita ingin keinginan-keinginan kita itu terrealisasikan semua orang, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah singkat dalam Al-Qur'an ya, yang mana ini menjadi bekalan buat kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita sebagaimana doanya Nabi Zakaria. Ayat 89 dan ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa Zakaria idnada rabbahu, dan ingatlah kisah Nabi Zakaria ya, 21 ayat 89. Idnada rabbahu, ketika dia menyeru kepada Tuhannya. Dia berdoa, Rabbi la tadarni farda. Rabbi, Tuhanku, la tadarni fardan, jangan biarkan aku seorang diri. Agak lengket ternyata. Wa anta khairul warisin, dan engkau adalah sebaik-baiknya waris ya. La tadarni fardan wa anta khairul warisin. Kira-kira doa pengen apa nih? Keturunan ya, silakan dihafalkan kalau ada yang pengen memiliki keturunan. Ada 3 doanya Nabi Zakaria paling tidak, salah satunya ini ya. Rabbi, Tuhanku, la tadarni fardan, jangan biarkan aku sendiri.
wa anta khairul warisin. Sendirinya maksudnya apa? Jodoh gitu kan. Kalau dilanjutkan wa anta khairul warisin, bukan. Dia pengen ada yang mewarisi perjuangannya. Dia pengen ada yang menindaklanjuti nilai-nilai yang selama ini dibawa. Dia pengen ada yang mewarisi kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukannya. Dan kita semua maunya seperti itu. Di surah Ali Imran juga ada doa Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah da'a Zakaria berdoa Rabbah kepada Tuhannya, minta kepada Allah. Rabbi habli, Tuhanku anugerahkan untukku, min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, anak, cucu, cicit dan seterusnya, keturunan dzurriyyah thayyibah yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha penerima doa, mendengar ya. Innaka, sesungguhnya engkau sami'ud du'a, mendengar doa. Itu dalam surah Ali Imran ayat 38. Ini doa yang kedua. Doa yang ketiga ada di surah Maryam. Nah, surah Maryam itu awalnya tulisan Zakaria. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ya. Di ayat kelimanya ada doa. Fahabli min ladunka waliyya. Ya. Ayat kelima ya, fahabli, farzuqni, maka berikan aku rezeki, min indika waladan warisan, anak yang akan menjadi pewaris perjuangan. Nah, jadi 3 tuh doanya. Ya, silahkan mau dibaca, diajarkan ke kalau kita punya anak, punya mantu ya. Doanya pengen minta keturunan. Yang pertama kalau berurutan surahnya surah Ali Imran ayat 38. Bunyinya gimana? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ada yang udah hafal, Pak? Atau kita hafalin saat ini? Saya khawatir cuma lewat aja nih. Ini doa-doa Masya Allah kalau doa-doa Quran ya. Ini whiteboard nggak ditampilin nih, Beh? Nggak ada itunya? Kotor ya? Oh, Masya Allah ya. Ya, maafi muskilah ya, qadarullah, maafi muskilah, nggak masalah. Sekarang kita dengerin saya, diikuti. Selepas ini kan aneh udah punya anak. Dzurriyah itu bisa cucu, dzurriyah itu bisa cicit, dzurriyah itu bisa anak dari cicit, dzurriyah itu bisa cucu dari cicit, bisa cicitnya cicit. Ya, makanya para habaib dikenal dengan dzurriyah Rasul. Jangan gitu loh, dia kan dzurriyah Rasul. Nah, dengar kan? Pernah dengar nggak? Dzurriyah, maksudnya keturunan. Rasul jauh di atas. Iya, terus kita pengen tuh. Ya. Rabbi habli, gimana? Rabbi habli min ladunka, Rabbi habli min ladunka
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dzurriyyatan thayyibah. Coba dikeluarin aja suaranya. Dzurriyyatan thayyibah. Dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Nah, dihafalin, difahami, diamali. Dihafalin, dibaca berulang. Ya, difahamin sambil baca, sambil secara pelan-pelan kita ingat-ingat. Diamalin, mulazamah, dipakai sambil pandangin wajah anak-anak kita, wajah keturunan kita. Rabbi, ya Allah, habli, anugerahkan untukku, min ladunka, dari sisi dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Kalau yang pengen punya anak, maka minta sama Allah. Kalau yang udah punya anak, bayangin anak-anaknya. Yang pengen cucunya baik, bayangin wajah cucunya. Ya. Karena biasanya kita beberapa kali ya kekhilaf kita. Kita doa tentang anak-anak tapi nggak kebayang wajah anak kita. Lewat aja tuh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nggak kebayang tuh wajah anak kita. Punya anak 5, pelan-pelan aja baca. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Bayangin anak pertama. Wa dzurriyyatina, anak kedua. Wa dzurriyyatina, anak ketiga. Ya. Kalau pengen sekalian, Rabbana hab lana min azwajina. Bayangin wajah istri. Istri wajangin wajah suami. Agar apa? Jadi penyejuk hati. Wa dzurriyyatina, bayangin wajah tuh anak 3-3-nya, 4-4-nya, 5-5-nya. Qurrata a'yun, bayangin mereka semua menjadi penyejuk hati. Kata-katanya santun, akhlaknya baik, budi pekertinya membuat orang senang, ya. Kita merasa kangen nggak jumpa, kita merasa sedih kalau berpisah, gitu. Qurrata a'yun, penyejuk hati. Sambil wajah kita bayangin, ini enak tuh. Ya, dari 3 doa paling tidak 1 lah kita paham, ngerti. Ya. Bisa jadi kita termasuk yang kering mendoakan anak-anak kita. Kita pengen anak kita baik, pengen anak kita soleh, pengen anak-anak kita berakhlak yang mulia. Ya. Tapi seakan-akan kita cuma ngandalin apa? Tenang, udah gue sekolahin di sekolah ini, tenang udah gitu kan. Tapi nggak ada tuh ikhtiar dalam doa-doanya. Padahal cita-cita dikabulkan, nanti kita belajar ya. Di antaranya bagaimana kekhusyuan dalam berdoa. Kita kembali. Ya, jadi kajian kita itu ada 3 surat. Pertama Ali Imran, yang kedua adalah surat Maryam, ayat-ayat awal tuh. Yang ketiga adalah surah Al-Anbiya tentang Nabi Zakaria. Kita sedang belajar. Tapi bukan kisah Nabi, enggak semuanya. Kita ambil sesuatu yang bisa kita nanti implementasikan, praktekkan. Paling tidak kita udah dapat doanya. Ya.
Gimana Pak doanya tadi? Robbi habli lewat Pak Haji. Robbi habli yang tadi yang baru dihafal ya Pak Haji Khaidir. Kalau Rabbi habli minas sholihin itu doanya Nabi Ibrahim. Yang tadi baru dihafal. Jangan ngelihat. Bukan. Yang tadi Rabbi habli min ladunka tafadhal. Itu surat Al-Furqan. Tenang Pak, ada gilirannya. Lewat, ada yang berani? Terus lanjutnya. Ini kerjasama nih, musyarakah. Kenapa? Sering dengar ingat foto. Barakallahu fiik. Nanti di mulazamah diapalin sama istri sambil dibisikin. Mi, mah, apalagi bu, mak. Yuk kita hafalin doa Quran. Mudah-mudahan keberkahan buat anak-anak. Ya. Yang belum ngelahirin ya, istrinya atau lagi mengandung, baca. Kita lanjut. Itu ayat 38. Ayat 39 Allah ijabah doanya Nabi Zakaria surah Ali Imran. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Anna Allah, malaikat ngasih tahu kepada Nabi Zakaria, Allah sesungguhnya Allah yubashshiruka, memberikan kabar gembira kepadamu bi Yahya, dengan lahirnya Yahya. Insyaallah. Tapi Nabi Zakaria itu manusia. Dia tahu kesulitannya, dia tahu hambatannya, dia tahu masyaqqatnya. Dia tahu dalam berdoa betul innaka sami'ud du'a, tapi sebagai manusia ada kekhawatiran. Ayat 40-nya dia mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li ghulam, gimana aku pengen punya anak, wa qad balaghuniyal kibar, aku udah tua, wa mraati aqir, dan istriku mandul. Dia udah tahu punya masalah, keluarganya, istrinya mandul. Tapi di sini yang kita pelajari yang pertama, jangan pernah putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada hal-hal yang menurut logika kemanusiaan kita mungkin enggak ya. Mungkin enggak ya. Kita kan sering tuh lagi bisnis nih kan. Mungkin enggak ya kalau kita jualan ginian bakal laku gitu kan. Logika kita kan selalu kayak gitu. Ada orang rumah dekat pasar. Ini asli nih di sana di Manggarai. Orang kiri kanannya pada jualan. Dia pengen jual, mikir, ntar kalau jualan ginian ada yang beli nggak ya? Ntar kalau nggak habis gimana? Jadi belum berjuang tuh, udah kebayang. Bukan dia menyerahkan pada Allah, yang penting usaha, kemudian faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Akhirnya ujungnya nggak jualan-jualan tuh. Rumahnya di samping, di deretan pasar Pucis, pasar Minangkabau tuh. Ini kisah nyata yang cerita anaknya ke saya. Babe nih, di rumah gitu ya, orang-orang kiri kanan pada jualan macam-macam. Dia enggak udah. Kenapa? Takut nggak laku, takut nggak ada yang beli dan seterusnya. Ya. Kalau udah kayak gini nih udah kalah sebelum berjuang ya kak.
Nah, kita pasti dalam kehidupan kita, walaupun bukan bicara tentang anak, kehidupan kita yang lain-lain, anak pengen kuliah, kebayang tuh ya Allah, yang mau nikah. Saya ingat tuh, ntar lu anak orang pengen dikasih makan apa? Tinggal jawab, nasi pakai lauk, gitu kan? Tambah buah dan susu, 4 sehat 5 sempurna. Orang tinggal jawab doang, gitu kan? Masalah relasinya orang belum terjadi. Ya kan? Ini kita penting nih, motivasi begini nih terhadap anak-anak kita, terhadap generasi muda. Mereka punya semangat fighting spirit tuh, semangat perjuangan. Apalagi untuk masa depan, untuk besok nggak ada yang tahu. Kita punya Allah, kita optimis. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Nggak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dikerjakannya besok. Tapi bersama Allah kita punya bimbingan. Ada Quran, ada Rasul yang diutus. Insyaallah. Ini Nabi Zakaria mengatakan, "Anna yakunu li gulam." Gimana aku pengen punya anak? Wa qad balagoniyal kibar. Aku udah tua. Wa mraati akir, dan istriku mandul. Kalau udah ikhtiar kemana-mana begitu, ya udah yuk, serahin sama Allah. Apa kata Allah? Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Ayat 40 surat Ali Imran, boleh dibaca. Saya mau minum dulu. Dek, anak kita nih suruh baca. Tafadhali. Tafadhal anta. Yang keras suaranya, Dek. Ayat 40. Bismillah. Qala, Allah berfirman, kadzalika yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah berkehendak, ma yasha, apa yang diinginkan. Kalau bahasa sekarang orang sultan sih bebas. Bahasa ayat ini, Allah sih bebas, terserah Allah. Yang penting kita memantaskan diri kita atau enggak menjadi orang yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kalau kita pengen dikabulkan doa, husnuzon billah, selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi dikatakan, inni inda zanni 'abdi bi. Aku bagaimana prasangka hambaku. Ya. Jadi untuk mustakbal, sesuatu yang masa depan, yuk optimis. Nggak ada kata-kata pesimis. Wala tayasu mir rahillah. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saking putus akalnya, ada seorang suami yang bunuh istrinya, anaknya. Kenapa? Khawatir masa depan. Sampai kayak gitu. Padahal ada Quran. Seorang muslim, saya yakin jauh dari Quran. Kalau kita baca bagaimana kisah-kisah Quran, pada hal yang sangat genting sekalipun selalu ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kisah-kisah para nabi itu dalam keadaan genting kayak gimana pun selalu ada di ujungnya solusi. Kalaupun wafat dalam keadaan husnul khotimah, kebaikan. Allah janjikan di alam berikutnya kebaikan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala walaupun syahid. Ini kan enggak, ya. Bunuh diri. Di dunianya udah sengsara, hidupan akhirat. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kita kembali. Itu episode yang kita dapatkan dari kisah Nabi Zakaria ketika ingin dikabulkan doa-doa. Ya. Jadi husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat innaka sami'ud du'a, ketika kita berdoa, tolong itu digarisbawahi. Diyakinkan Engkau mengabulkan ya Allah. Engkau Maha mengabulkan ya Allah. Engkau dengar ya Allah.
Bahkan Ibrahim itu dengan kalimatnya ada lamnya. Innaka lasami'ud du'a. Ada lamnya. Lam taukid. Benar-benar mengabulkan doa. Sama kan kondisi udah tua juga. Sampai kalimat Nabi Ibrahim ketika punya anak, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Masyaallah. Bukan cuma sami'ud du'a, lasami'ud du'a, ada lamnya. Menandakan benar-benar mengabulkan. Dan Allah ingatkan dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, aku kabulin. Cuma persyaratannya itu loh yang harus kita penuhi. Syarat-syaratnya. Kalau dikabulkan insya Allah. Tapi syaratnya udah kita lakukan atau belum? Ya. Kita balik ke dalam suratnya, surah Al-Anbiya. Surat ke-21 ayat ke-89. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Tadi udah kita terjemahkan. Sekarang ayat 90-nya. Sama tentang diijabahnya doa. Silakan Pak Haidir baca. Pak Haji, ayat 90. Surat 21. Kita dengarkan. Maka kabulkanlah doanya. Ulang. Dan kami kabulkan doanya. Kami ada kaminya ya. Dan kami kabulkan doanya. Dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Cukup sebentar. Kalimatnya 3 tuh. Fastajabna lahu. Kami ijabah untuknya. Wa wahabna lahu Yahya. Kami anugerahkan untuknya Yahya. Yang ketiga, wa aslahna lahu zaujah. Wa aslahna itu artinya terjemahnya kami perbaiki baginya istrinya. Kalau terjemah harfiahnya, aslah itu islah. Islah kan perbaikan. Aslahna kami perbaiki. Kalau itu dibilang bisa mengandung, bisa mendapatkan keturunan. Itu maknanya umumnya gitu. Tapi artinya apa? Mandulnya itu memang mandul. Tapi Allah berkehendak memberikan kesembuhan. Jemaah, ada ini kisah kontemporer ya. Kalau di Kick Andy pernah ada orang yang punya program nasi gratis ya. Bukan cuma satu, dia banyak, hampir setiap hari. Bukan cuma setiap Jumat. Dia bercerita. Apa? Bukan. Ya, yang masih muda tuh. Orang daerah Cibinong sini, sana ya, Bogor. Dia bilang gak punya anak udah lama. Kemudian dia bantu ada nenek-nenek itu kayak mulung kayak gitu, cuman kakinya udah pada borok. Ini kisah dia cerita. Nanti cari aja di Kick and gitu. Saya lupa namanya siapa. Tapi jadi inspirasi, itu kisah kontemporer. Ya. Kemudian dia kasihan tuh anak, nenek, dikasih makan, dirawatin kayak ngerawat orang tuanya sendiri. Gitu. Nah dia udah divonis itu nggak punya anak. Memang udah lama nggak punya anak. Ya. Bukan cuma nggak punya anak, ya, nggak bisa melakukan hubungan suami istri. Ya. Nggak ada KDRT. Nah, nyambung dengan anak kecil nih. Ya. Ya. KDRT maksudnya kalimat secara harfiahnya ya. Ya. Ini kalau ada anak kecil. Ya. Pokoknya nggak bisa, karena nggak bisa melakukan hubungan. Sampai setelah dia melakukan bantuin itu, dia akhirnya bikin juga itu nasi. Sampai dia lagi tidur jatuh dari tempat tidur. Ininya sakit.
terus ada sesuatu, akhirnya bisa bekerja dengan baik. Ini kisah nyata, ini amazing nih, ajib, ya, kontemporer nih kisah. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu Allah balas tuh. Nabi Zakaria, wa aslahna lahu zaujah. Kenapa sih bisa sampai dikabulkan doanya? Kalimat berikutnya. Dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Nah, kalimat berikutnya. Tubuh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Cukup. Ini kalimat Masya Allah. Kalau kita pengen diijabah doa-doa kita, ini Allah yang ingetin. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Gitu ya bahasa Arabnya. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu tuh konon. Sebelumnya yusari'una fil khairat, orang yang senantiasa bergegas dalam melakukan kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ikhlas, nggak nunda-nunda, itu menjadi syarat. Kalau kita pengen disegerakan Allah kabulkan doa-doa kita. Insya Allah ya. Makanya orang-orang tua dulu tuh kalau misalnya kita pengen kabul doa apa? Udah banyakin puasa gitu. Bukan dipuasain, bukan. Banyakin puasa. Puasa apa? Sunnah puasa. Bangun qiyamul lail, tahajud, minta sama Allah. Udah sedekah sama Allah. Yusari'una fil khairat, apapun kebaikan lakukan. Karena itu yang akan mempercepat. Dan jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, karena Allah akan melipat gandakan dengan balasan yang besar. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan untuk orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Bisa jadi bukan orang tadi yang ngebalas kita, tapi Allah punya cara bagaimana membalas kebaikan yang kita lakukan pada saatnya. Masya Allah. Bukan saat kita minta itu, bisa jadi, tapi pada saat-saat yang lain, kok bisa ya? Masya Allah. Jadi syarat dikabulkannya doa kita sebagaimana Nabi Zakaria, innahum kanu yusari'una fil khairat. Bukan cuma mengerjakan kebaikan, bersegera. Ini musola ini termasuk yang paling lambat azannya di beberapa kali seksi. Saya tadi datang kira udah azan, gak ada orang. Perlu ditentukan tuh muazin tetapnya. Alhamdulillah, udah ada barakallah. Berarti harus ada cadangannya, gitu. Ya. Yusari'una fil khairat. Cek mati. Terus kenapa? Cek. Nah, hidup lagi. Insyaallah. Baru bergerak dikit langsung hidup lagi. Barakallahu fiik, masyaallah ya. Di Quran bicara bagaimana kita melakukan kebaikan itu, ada yang pertama itu jalan. Jangan diem. Kebaikan banyak tuh yang bisa kita lakukan. Kebaikan bukan berarti kita berkaitan dengan orang lain, enggak. Untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, banyak. Makanya jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. La tahqirunna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun sekedar bermuka ceria ketika bertemu dengan saudara. Kita infak 1.000, 2.000 kelihatannya kecil, tapi jangan pernah remehkan. Karena Allah akan melipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan lagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pemberiannya, alim, dan Allah maha mengetahui keikhlasan ketika kita bersorakah.
Ya, Masya Allah. Quran mengatakan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Ya, jalanlah di bumi ini. Ya, jadi jangan diem. Ya, banyak yang bisa kita lakukan. Di ayat yang lain Allah bicara tentang wasari'u, bersegera, jangan nunggu nanti. Karena momentum tuh nggak bisa berulang, hati-hati. Kalau udah pengen melakukan kebaikan, jangan tunda, sari'u. Apalagi masalah taubat dan masalah sorga gitu kan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bahkan bukan cuma wasari, sabiqu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Istri sama suami berlomba-lomba, ya kan? Ya, ntar yang bangun duluan istri gua nih. Untuk saat ini gue pengen bangun duluan, biar pahalanya double, ya kan? Dia qiyamul lail, bangun istrinya, dek bangun qiyamul lail, ya dia dapat juga pahala dari istri yang qiyamul lail, masya Allah. Ya. Sholat subuh gitu juga, gitu kan? Oh iya, perempuan kan di rumah sholatnya, gitu kan? Dibangunin suaminya, bang, bangun, sebentar lagi azan subuh, sholat subuh. Itu istri dapat pahala sholat suaminya juga. Kenapa? Karena sebabnya dia, usahanya dia, suaminya ke masjid dapat pahala. Mandala ala hudan, siapa menunjuki kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, falahu ajrun, maka dia bagi dia pahala, wa ajru man tabi'ahu, dan pahala orang yang ngikutin. Bayangin. Ya. Jadi buat ibu-ibu yang katanya utamanya sholat di rumah, jangan berkecil hati. Bangunin suaminya, anak laki-lakinya, disiapin. Ya. Kalau perlu bukain pintu, iya kan? Udah disiapin tuh. Ya. Ini istri saya melakukan itu setiap hari. Jadi saya yang ke masjid, dia bukan pintu tuh, pintu rumah, pintu gerbang udah disiapin. Ya, disiapin air, biar apa nggak ngantuk lagi. Dan bangunnya duluan daripada saya. Karena pengen mengejar itu pahala itu. Saya bilang, masya Allah, kena lagi kita nih, yo kan. Jangan ngambek, kalau gitu gue nggak ke masjid deh. Lo kan gak ada pahala double gitu kan. Kan nggak kayak gitu kan. Namanya apa? Sabiqu, berlomba-lomba. Itu surat Al-Hadid. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Masyaallah. Sabiq. Bahkan ada ayatnya itu, berlarilah, fafirru ilallah, lari. Bukan cuma bersegera, lari. Ada larinya nggak kenceng, larinya kenceng. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bersegera, yang mau Jumat tuh fas'au ila dzikrillah. Kata-katanya kayak sa'i. Sa'i apa sa'i? Lari-lari kecil kan? Fas'au. Makanya orang Jumat tuh jangan lama-lama. Sekarang Jumat tuh jam 11.43. Ini jam 12.00 baru ke masjid. Ya, sementara giliran pengen doa mau diijabah lebih cepat, tapi ibadahnya lambat-lambat, kan aneh. Ya. Giliran menuntut dari Allah maunya yang cepat. Ya, hak, biasanya mau nuntut hak gitu kan udah ibadah, giliran ibadahnya lambat-lambat. Kerjakan aja yang terbaik, Allah akan memberikan yang terbaik, insya Allah. Ini innahum kanu yusari'una fil khairat. Yang kedua, bukan cuma sendiri seorang Nabi Zakaria, bersama istrinya, dua-duanya adalah orang yang yusari'una fil khairat. Masya Allah, ini kapalnya cakep banget nih kayak gini. Suami istri punya visi yang sama dalam ibadah. Ya. Jangan sampai kebaikan suaminya digerogotin oleh istrinya. Ngapain sih bang ke masjid lama-lama banget? Ada pengajian, perasaan ngaji mulu gitu.
Astagfirullahaladzim. Ya. Bisa jadi karena ada hak yang tidak ditunaikan. Kenapa sih? Ya gitu. Kan belum pada makan itu di rumah anak-anak. Lah iya wajar gitu kan. Makanya disiapin dulu. Gitu. Misalnya, yusari'una fil khair. Bukan cuma ibadah maktoh, tapi ibadah-ibadah yang yusari'una fil khair. Dek, udah mulai ngantuk tuh. Awas tidur. Coba nih adik-adik kita sentuh sedikit. Apa kebaikan yang sudah kamu lakukan hari ini buat orang tuamu, apa kira-kira? Membantu apa udah? Apa? Beres-beres, barakallahu fiik, masya Allah. Beres-beres makanan di atas meja biar cepet habis gitu. Itu makanin namanya, enggak ya, barakallah. Bisa nyapu enggak? Barakallah. Bisa nyuci piring enggak? Nah, kalau bisa punya jadwal. Paling tidak pokoknya makanan yang piring yang habis aku makan, aku mau cuci sendiri. Barakallah. Nanti Allah akan berikan pahala, Allah berikan ijabah keinginan-keinginannya, insya Allah. Ya. Karena kebaikan yang kita lakukan nggak hilang. Semua ada recordnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal kebaikan sekecil apapun yarah, dia lihat nanti hasilnya. Bisa jadi di dunia didapatkan hasilnya, di akhirat juga dilihat hasilnya. Tapi kebalikannya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran, keburukan dilakukan sekecil apapun yarahu, dia akan melihat hasilnya, dampaknya. Jadi jangan merasa kita menyesal melakukan kebaikan. Biarkan, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang akan mengijabah. Dan Nabi Zakaria tidak minta, ya Allah jadikan istriku tidak mandul itu. Enggak. Dia tuh tawakal sama Allah, terserah Allah. Ya kan? Kalau kita kan kadang-kadang doa itu jalannya itu detail banget. Ya Allah, saya punya utang 1 juta ya Allah. Nah kebetulan tetangga belum bayar tuh pinjaman. Kalau bisa dia bayar, biar saya bisa. Loh gitu kan? Kalau kita lihat doa-doa para nabi itu, ya, saya belum lihat semuanya, cuma beberapa yang saya pahami itu tawakalnya lebih tinggi daripada mendikte Allah. Mendikte itu artinya, misalnya Nabi Ayub ketika dia sakit, dia doanya anni massaniyadur, anni sesungguhnya aku, massaniyadur ditimpa kemalangan, wa anta arhamur rahimin, engkau adalah arhamur rahimin, penyayang yang paling sayang. Coba ada permintaan nggak di situ dari Nabi Ayub? Ada doa minta sembuh nggak? Tapi Allah tahu nggak kalau dia pengen sembuh? Tahu. Indah ya. Kalau kita kan kita ungkapin semua, bahkan nominalnya kita sebutin gitu kan. Kalau perlu kita bawa tuh screenshotnya begini segini Allah gitu. Nabi Yunus di perut ikan, ya, nggak pakai logika sendiri. Ya Allah jadikan nih ikan mual, ntar muntah, saya keluar gitu kan ya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ada nggak minta keluar dari perut ikan? Insyaallah. La ilaha illa anta. Ya Allah, tidak Tuhan selain Engkau. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Rabb. Inni kuntu minaz zalimin. Aku nih orang yang zalim sebelumnya ya Rabb. Jadi lebih banyak bagaimana dia merefleksikan dirinya, dia bermuhasabah, kemudian minta sama Allah. Cara Allah akhirnya keluar. Nabi Ibrahim dilempar ke api, doanya hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Tawakalnya itu tinggi karena ada Allah tahu perintah nantinya gitu.
Kalau kita kan redaksi kita panjang, tapi hati kita jauh dari Allah. Karena kita nggak melekatkan tuh apa yang kita minta itu kepada Allah. Ya. Tapi doa kita panjang banget ya. Allahumma zukna rezeki terus kan. Ya. Tapi kita nggak mengesahkan Allah dalam Allah Ar-Razzaq itu. Ini beberapa ya kalau saya perhatikan tuh doa dari para nabi, saya bilang masya Allah. Mereka emang karena kedekatannya dengan Allah, sehingga kalau Allah udah dekat, Allah kan tahu. Ya. Wa asirru qaulakum aw ijharu bi, rahasiakanlah qaul perkataanmu aw ijharu bi, atau engkau tampakkan, innahu alimun bidzatis sudur, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kalian. Itu surat Al-Mulk, surat Tabarak, surat 67. Artinya Allah tahu. Jadi banyak-banyak. Ya. Itu yang pertama ya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Yang kedua di ayat 90 surat Al-Anbiya, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka senantiasa berdoa dalam keadaan harap dan cemas. Harapnya itu pengen surga, cemasnya khawatir dengan neraka. Harapnya itu optimisme yang tinggi kepada Allah, cemasnya itu khawatir kalau dalam dirinya itu ada hal-hal yang membuat Allah murka, sehingga ijabah doanya itu jauh. Na'udzubillah. Jadi kita nggak langsung habis doa tenang, udah gue doain gitu. Kita evaluasi, jangan-jangan ada justru yang menyebabkan doa-doa kita nggak ijabah. Salah satunya bisa jadi kita berdoa banyak, tapi kita bikin orang tua kita murka. Kata Rasulullah, ridho Rabbi fi ridhol walidaini wa sukhtuhu fi sukhtihima. Allah ridho kalau kedua orang tua kita ridho. Allah murka kalau kedua orang tua kita murka. Bayangin, kita pengen diijabah doa kita, tapi saat itu Allah murka sama kita karena kita membuat orang tua murka sama kita. Karena Na'udzubillah, kita nggak sengaja membuat situasi doa kita itu nggak ijabah. Bukan Allah tidak mengijabahnya, karena kita enggak menyesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada diskon besar-besaran tanggal 10 bulan 10 gitu kan, jamnya jam 10 gitu kan. Kita datang jam 11, dapat enggak, kenapa? Kelewatan, ya kan? Syarat dan ketentuan berlaku. Itu syaratnya harus beli barang dulu, kita nggak beli barang, nggak bisa, syarat ketentuan berlaku. Nah, syarat ketentuan berlaku terhadap dikabulkannya doa, hati-hati. Yang pertama tadi, khawatir ada clash kita sama orang tua. Yang kedua bisa jadi ada apa? Makanan ataupun minuman yang kita konsumsi dan Allah tuh murka. Allah nggak suka apa? Makanan dan minuman yang haram, yang kita konsumsi haram. Di zaman Rasulullah ada orang berdoa sampai ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kata Rasulullah, malbasuhu haram. Itu pakaian yang dipakai haram, yang dimakan haram, diminum haram. Fa'ana yustajabulah. Gimana pengen dikabulin tuh doanya? Jadi pastikan kita terhindar dari yang haram, maka itu akan ijabah doa kita. Ada sahabat pengen doanya diijabah, minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, jadikan dong biar doaku ijabah. Ya, ini dalam tafsir ya, tafsir surah Al-Baqarah ayat ke-168. Kata Rasulullah, fa'atib ta'amaka, coba kamu perbaiki makanmu. Siapa yang makan satu suap barang yang haram, 40 hari doanya tidak dijawab. Satu suap. Ini kita makan nasi padang. Nasi padang itu satu piring mentung tuh harganya 15 ribuan, udah enak. Standar yang biasa saya beli.
Itu isinya bisa 30 suam. Ini satu suam itu 40 hari nggak ijabah. Sekarang kalau 30 suam itu berapa hari? Ini bayangin kalau yang dimakan tuh yang nggak halal, aspal, ya kan? Ya, miliaran dikasih makan ke anaknya. Berapa lama doanya itu nggak ijabah? Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Bukan Allah nggak sayang, kitanya nggak menyesuaikan diri. Jangan sampai. Yad'unana raghaban wa rahaba. Minta sama Allah serius. Yang terakhir, wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Apa khusyuk? Mutawadhi'in, kalau kita lihat dalam tafsirnya, orang-orang yang rendah hati pada Allah. Selalu pengen dekat sama Allah. Itu Allah ijabah insyaallah doa-doa. Dan ini berlaku umum. Kan Quran itu pelajaran buat kita. Ini berlaku pada Nabi Zakaria, betul. Tapi ini pelajaran buat kita. Ya. Pelajaran. Sampai di dalam surat Al-Anbiya kisah Nabi Ayub, Allah sampai katakan di akhir ayatnya gini. Coba deh, ini terakhir ya. Sekarang kita sampai 8:30 ya. Ya, udah ngantuk. Matanya udah merah. Nggak tidur siang ya, Dek ya. Coba deh. Ayat ke-83 dan 84 surat Al-Anbiya. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, anni masaniyad dur, sesungguhnya aku ditimpa kemalangan dan Engkau adalah penyayang di antara yang sayang. Kemudian kata Allah, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Kami ijabah doanya, kemudian kami hilangkan penyakitnya. Wa atainahu ahlahu wa mitlahu ma'ahum rahmatan min indina. Dikembalikan keluarga kepadanya. Apa kemudian? Rahmatan min indina, rahmat dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan menjadi pengingat bagi orang-orang yang ibadah. Bagi hamba, abid itu sebagai hambanya, hamba Allah. Kita hamba Allah. Jadi kita dapat pelajaran itu. Ya, makanya pelajaran para nabi bukan cuma kisah yang jadi bahan kenangan, tapi jadi ibrah, jadi pelajaran buat kita. Salah satu pelajaran dari doanya Nabi Zakaria, pertama, dalam kemustahilan kita tetap husnuzon pada Allah. Ya, walaupun kelihatannya mustahil, husnuzon sama Allah. Yang kedua, selalu barengi dengan perbuatan-perbuatan baik, bukan cuma berbuat, bersegera dalam melakukan kebaikan. Ya. Yang ketiga yaitu selalu minta kepada Allah dengan optimisme dan kekhawatiran, berimbang. Optimis kita punya cantolan Allah Subhanahu wa taala, khawatir kalau ada hal-hal yang membatalkan doa-doa kita, menghambatnya. Optimis dengan surga Allah Subhanahu wa taala, khawatir kalau nanti kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah wa kanu lana khashi'in, senantiasa dekat dengan Allah, tidak sombong kepadanya, sehingga senantiasa kita tunduk dan patuh kepadanya. Hadanallahu ya majma'in, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi tadabbur ayat ini untuk kebaikan kita. Ya, dan juga kebaikan keluarga-keluarga kita, sehingga permasalahan kehidupan kita yang begitu banyak, cita-cita kita juga yang pengen kita minta sama Allah juga banyak, kita pantaskan diri kita dengan apa-apa yang sudah kita pelajari dari kisah Nabi Zakaria di dalam Al-Quran. Hadallahi kumujima'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.